Kembali lagi bersama Irsi Channel. Hari ini kita akan melakukan pengolahan data uji Wilcoxon. Sebelum kita melakukan pengolahan data dengan SPSS, kita harus tahu dulu uji Wilcoxon itu konsep dasarnya apa. Konsep dasar dari uji Wilcoxon adalah untuk pengujian perbedaan dua sampel yang berpasangan. Jadi di sini dua sampel yang berpasangan. Uji ini dapat dilakukan untuk data yang diperoleh secara berurutan atau data yang berpasangan. Jadi di sini secara berurutan artinya nanti dia pretest atau posttest seperti itu. Jadi tetap orangnya sama, cuman diberikan dia memiliki data dua gitu, dua data yang berpasangan. Jadi nanti pretest dan posttest orangnya sama, sampelnya sama gitu. Data yang digunakan dalam uji Wilson adalah data berskala ordinal dan interval. Uji Wilcoxon termasuk ke dalam bagian statistik non-parametrik, sehingga data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Uji Wilcoxon ini adalah alternatif dari uji Pirate Sample T-Test. Karena saat mau menggunakan uji Pirate Sample T-Test, datanya itu kan harus normal, tapi ketika diuji normalitasnya ternyata data tersebut tidak normal, maka alternatifnya dilakukanlah uji Wilcoxon. Karena uji Wilcoxon itu adalah uji ya statistik non parametrik yang tidak mengharuskan data itu normal seperti itu. Sekarang saya buka kuncinya sedikit lagi. Nah, ini sudah ada nih, uji Wilcoxon sama dengan statistik non parametrik, datanya tidak normal atau tidak diharuskan normal, ordinal dan interval untuk skalanya. Uji Parett Sample T-Test, statistik, parametrik, data normal, rasio, interval. Saya setiap video pasti saya buka nih ya. Kayak kemarin kan biserial, baru poin biserial ada kiat-kiatnya kecil-kecil saja yang tipis sih, tapi itu bermakna konsepnya. Nah, terus satu lagi yang akan saya buka sedikit. Ketika ini konsep dasarnya dua sampel berpasangan, lantas bagaimana ketika dua sampel yang datanya tidak berpasangan? Itu bagaimana cara mengolahnya? Nah, itu dilakukanlah uji independent sample t-test. Apa artinya? Dia memiliki dua rata-rata dari sampel yang berpasangan, tapi dia memiliki dua. Jadi contohnya seperti ini, biar lebih mudah contohnya seperti ini. Kelompok A diberi perlakuan dengan diberikannya metode pembelajaran dengan membaca. Yang kelompok kontrol diberikannya perlakuan metode pembelajaran dengan mendengar dengan rekaman gitu kan. Mana yang lebih tinggi hasil belajarnya nanti kelak? Nah, seperti itu nggak bisa dengan Wilcoxon atau Parrot Sample T-Test karena dia sudah tidak berpasangan. Karena kan saya orangnya udah berbeda, jadi ingat aja orangnya. Ketika orangnya cuman itu dan dia orangnya cuman itu, nah itu artinya berpasangan, sehingga perlu diberikan uji Wilcoxon atau Parrot Sample T-Test. Nanti kita akan buat tutorial tentang pengolahan uji independent sample t-test. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus tahu dulu kunci dalam pengambilan keputusan uji Wilcoxon ini. P-value harus lebih kecil dari 0,05. Nah, baru dapat dikatakan perbedaan rata-rata tersebut signifikan. Jadi baru ada perbedaan ketika dia 0,05. Kita bahas lebih lanjut menggunakan data saja langsung. Ini datanya tentang kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebenarnya, tapi saya mau pakai kelompok eksperimen. Kita pakai kelompok eksperimen dan ini kan datanya berpasangan karena satu orangnya cuma memiliki rata-rata dua, memiliki data dua dari hasil pretest dan posttest. Sebelumnya
dia diberikan dulu, kan konsep dasarnya kan pretest ini dia diberikan dulu ujian, tes gitu kan. Nah, keluar ini hasilnya. Setelah itu dia diberikan perlakuan. Apa perlakuan untuk meningkatkan hasil belajar ini? Metode pembelajaran dengan apa, misalnya dengan menonton video atau mendengarkan musik bahasa Inggris untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris, sehingga meningkatlah hasil belajar bahasa Inggris ini. Hingga ketika di akhir dites lagi, ternyata memang ada peningkatan seperti itu. Tapi untuk melihat benar ada tidaknya peningkatan itu kan perlu uji secara statistik. Melihat signifikansinya menggunakan uji Wilcoxon. Langsung saja kita copy statistik ya. Di variable view kita ubah tadi apa ya, pretest ya, pretest. Yang dua ini post test sudah. Langsung kita uji analyze non parametric test legacy to relate sample. Sebelum kita menguji Wilcoxon ini, saya beritahu ketika pirate sample t-test seperti ini juga, dia berpasangan, jadi ada pretest ada post test begitu kan. Tapi yang membedakannya, Anda harus coba dulu normalitasnya, dicek dulu normalitasnya. Kenapa? Karena dia statistik parametrik yang mengharuskan data tersebut berdistribusi normal. Ketika sudah normal baru ceklah dengan pirate t-test seperti itu. Tapi ketika Wilcoxon nggak usah, langsung saja uji Wilcoxonnya seperti ini. Itu sekilas tadi ya. Nanti kita buat kok videonya. Sudah dimasukkan pretest ke tabel variabel 1, post test ke dalam variabel 2 di dalam test fire. Wilcoxon, centang Wilcoxon ini secara otomatis karena dari SPSS ya. Langsung oke. Ketika udah muncul hasilnya seperti ini, udah waktunya kita menginterpretasikannya. Sekarang kita lihat dulu di tabel ranks. Di tabel ranks ini ada negatif ranks, ada positif ranks, ties, total. Ini N adalah sampel ya. Jadi kita lihat, ketika dia negatif ranks, ada satu orang siswa yang mengalami penurunan. Misalnya, dia diberikan metode pembelajaran yang video tadi untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris. Tapi ternyata bukan meningkat, malah menurun. Ini perlu dianalisis lebih lanjut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah memang dia itu gaya belajarnya nggak visual, misalnya bisa jadi Anda tinjau dari gaya belajar, Anda tinjau dari faktor psikologis, bisa jadi seperti itu ya. Terus positive ranks, jumlah yang meningkat ada 8 orang. Artinya apa? Ketika dia diberikan pretest, hasilnya belum terlalu tinggi. Setelah itu ada peningkatan, makanya positive ranks. 8 orang ada peningkatan setelah diberikannya metode pembelajaran video tadi misalnya untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris. Min ranknya berapa? 5,5. Artinya apa? Ini seluruh rata-rata ranknya ada 5. Sum of ranksnya ada 44 totalnya ya. 44 jumlahnya. Ties ini ada satu orang, artinya ini ada satu orang yang tidak mengalami atau tidak mengalami apa-apa seperti itu. Jadi satu orang ini dia sudah diberikan perlakuan metode pembelajaran video tadi, tapi tidak ada peningkatan sama sekali dan tidak juga menurun, cuman segitu-segitu saja hasilnya. Masih lebih bagus ini ketimbang yang tiba-tiba menurun, yang tadinya 70 kok malah jadi 60. Ini kan tanda tanya besar ini.
Jadi ketika nanti melakukan itu menginterpretasikannya harus dengan jelas ya, secara dalam. Sekarang kita ke tes statistik. Tadi kan kuncinya kita sudah bahas bahwa dia dikatakan signifikan bila kecil dari 0,05. Nah, coba lihat. Apakah sudah kecil dari 0,05? Iya sudah. Kecil dari 0,5. Signifikan totalnya ini 0,011. Artinya dia ini signifikan. Adanya perbedaan. Terdapat perbedaan hasil belajar, terdapat perbedaan pretest dan posttest itu. Atau ketika dia judulnya efektivitas, kita akan melihat seberapa efektif metode pembelajaran video itu. Nah, jadi nanti menginterpretasikannya, efektif metode pembelajaran video itu terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Berarti bisa dipergunakan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris dengan nonton video bahasa Inggris seperti itu. Baik, cukup sampai sini saja. Kita akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkan, apalagi sedang melakukan sebuah penelitian.